Cepatnya orang itu berangkat dari sini, lantaran termasuk mengganggu masyarakat sini. Sebagian mamanya kan mencari kerang, jadi patile. Laki-lakinya itu selalu mendatangi. Ya, tentu jelas sekali untuk mengekspresikan dukungan kita ke masyarakat Rohingya. Ya, satu sisi, dan yang kedua kita mendorong ya pemerintah Indonesia dan seluruh lembaga-lembaga internasional untuk punya perhatian yang sama kepada Rohingya dan tentu memberikan hak-hak Rohingya, terutama dari sisi kewarganegaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang topik utama kita, yaitu tentang Rohingya. Nah, sudahkah kalian semua menerima kabar tentang Rohingya? Nah, pastinya belum lah ya. Karena apa? Karena memang sekarang ini sudah sangat sepi sekali. Tidak ada lagi nih yang membahas tentang Rohingya. Ini sudah tidak ada lagi. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang membahas, sudah sepi, tapi mereka tidak lagi masuk atau tidak lagi datang ke Indonesia, tidak lagi mendamparkan diri di Sumatera, di Aceh, ya syukur, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Tapi yang ditakutkan ketika sudah sangat sepi seperti ini, nanti tiba-tiba kita dengar kabar mereka mendamparkan diri lagi di Sumatera, mendamparkan diri lagi di Aceh. Itu yang sangat membahayakan, itu yang tidak ingin kita dengar kabar tentang itu sebenarnya. Ya, dengan kita bersuara tolak Rohingya, ya siapa tahu yang ada di Bangladesh sana sudah tidak mau lagi datang ke Indonesia karena tahu di Indonesia ditolak. Lalu nanti dengan suara-suara kita yang tidak kapok dan terus menyuarakan tolak Rohingya, siapa tahu pemerintah nanti mendengar dan akan menindak mereka secepat mungkin, mengembalikan mereka ke Bangladesh sono. Kalau dikembalikan ke Myanmar kan susah, karena mereka kabur dari Myanmar. Nah, caranya yang terbaik yaitu kembalikan ke Bangladesh. Karena apa? Mereka berangkatnya dari Bangladesh. Atau usir saja dari sini, entah ke negara mana, tujuan mereka kemana juga kita nggak tahu. Kata UNHCR mau meneruskan ke negara ketiga, tapi kata Rohingyanya yang masih polos lugu dan kayaknya terkesan masih on, dia mengakui bahwa tujuan mereka memang ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di Indonesia. Tapi ketika nanti sudah di Indonesia banyak, maka akan terjadi seperti di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Minta jatah tanah, minta wilayah, minta diberi makan, minta diberi kehidupan yang layak. Apakah masyarakat Indonesia sudah merasakan hidup yang layak, hidup yang enak? Apakah kita nanti tidak iri ketika nanti mereka diberi hak kewarganegaraan, dijamin oleh pemerintah, diberi kelayakan hidup yang layak, yang lebih enak? Apakah kita yang masih di bawah seperti ini, yang cari duit aja kadang sehari nggak cukup dimakan sehari, keringat sampai keluar segede-gede jagung, sedangkan mereka diberi kehidupan yang lebih layak, tempat tinggal yang enak, uang harian, bukan harian, uang bulanan mereka besar, tanpa mereka kerja, hanya makan, tidur, beranak, beternak. Mereka digaji bulanan tanpa kerja. Lah kita kadang kerja harian aja nggak setiap hari ada, kadang kita kerja harus nyari dulu, belum tentu dapat satu bulan dengan gaji sama dengan si Rohingya itu. Kan menimbulkan cemburu kita semua yang hidupnya masih susah seperti ini. Belum lagi kelakuan mereka nanti yang membuat resah warga, membuat resah masyarakat lokal, seperti contohnya di negara sebelah. Warganya sudah sangat resah, mereka itu tidak taat hukum, tidak mau diatur, keras kepala, mau hidup seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Ketika mereka sudah berkelompok berani demo di Indonesia juga,
Tuh di Makassar kemarin sudah ada yang ikut demo kan. Di Aceh yang baru datang sudah mogok makan karena makanannya tidak enak. Sudah protes katanya kurang kenyang dikasih makan porsi jumbo seperti itu. Nah, nih salah satu contoh yang ada video yang akan saya tayangkan kelakuan si Rohingya. Nih ya, simak videonya si Rohingya yang melakukan hal tidak senonoh kepada seorang gadis di minimarket. Nih videonya. Apakah kalian mau terjadi seperti orang ini, melakukan hal yang tidak senonoh di minimarket, di tempat umum, berani melakukan seperti ini? Coba, mau nggak kalian kalau diperlakukan seperti ini oleh Rohingya? Nah, itu baru contoh kecil saja kelakuan tentang Rohingya, belum kelakuan-kelakuan yang seperti di negara tetangga tuh, sampai membuat geng, termasuk penyelundupan senjata dan lain sebagainya. Banyak kan di sana. Apa kalian mau Indonesia diacak-acak oleh Rohingya seperti Malaysia? Ya kalau kalian mau ya terima-terima saja, tampung-tampung saja. Dijamin 2 tahunnya akan datang hancur Indonesia tuh. Kalau sudah banyak, sudah jutaan orang Rohingya yang masuk. Negara lain aja nggak ada yang mau menerima, kok Indonesia nerima-nerima terus. UNHCR tuh kelakuan yang terlibat PPPO yang ada di belakang Rohingya tuh. UNHCR tuh segera saja pemerintah bubarkan UNHCR. Usman Hamid, terus ketua Yara siapa itu Saparudin yang sampai dibela-belain, yang menolak Rohingya itu bakal kena undang-undang, bahkan sampai lahan 12 hektar mau dikasih ke para Rohingya. Tuh pemerintah tindak tegas mereka agar negara ini lebih aman. Mereka pasti ada di belakang Rohingya tuh, nggak cuma UNHCR yang bermain. Apa untungnya mereka berbenturan dengan masyarakat dengan memberikan lahan seluas 12 hektar. Masyarakat sedangkan masyarakat kan tidak setuju tuh si Rohingya ditampung di Indonesia, malah si Saparudin memberikan lahan 12 hektar. Katanya yang menolak Rohingya itu kena undang-undang, ada hukumnya juga, menakut-nakuti masyarakat. Apa untungnya Saparudin melakukan itu kalau tidak ada duit dari UNHCR? Nggak mungkin. Manusia nggak sebodoh itu. Manusia diberi akal, manusia diberi pikiran, tapi kalahnya dengan duit. Tuh kalau orang-orang yang mentingin duit doang, contohnya yang mungkin Saparudin, Usman Hamid dan kawan-kawannya. Oke, itu tadi video di depan itu salah satu contoh kecil. Ini ada lagi yang sudah terjadi di Indonesia juga. Nih, Banyak orang itu berangkat dari sini. Lantaran termasuk mengganggu masyarakat sini. Sebagian mamanya kan mencari kerang, jadi patile. Laki-lakinya itu selalu mendatangi. Gitulah membuat orang itu resah. tuh emak-emak sedang mencari kerang saja didatangin oleh laki-laki Rohingya tuh. Serem nggak kira-kira coba? Menakutkan nggak kira-kira coba? Ya udah dipikir sendiri aja, kalau yang mau menampung Rohingya tampung aja di rumah kalian. Jangan kalian sebarluaskan di daerah-daerah di Indonesia. Kalau orang Aceh yang mau menampung, tampung aja di rumahnya orang Aceh itu. Jangan disebarluaskan ke Pekanbaru, ke Medan, kemana-mana. Tampung di rumah kalian. Oke, ini udah waktunya sahur. Kita sahur dulu untuk menjalankan ibadah puasa pertama kali di bulan Ramadan ini. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.